Seeker Company ini tuh datangnya dari mana sih Pak? Lihat-lihat dia lah gitu. Boleh salah satu yang jawab? Mungkin dari saya kali ya. Dulu kan apa ya? Saya bantuin men-scale up satu job portal. Jadi kurang lebih kalau zaman dulu kan orang mau nyari kerja baca iklan lowongan di koran gitu kan. Nah, saya pindahin ke internet gitu. Cukup besar di dunia ini, ratusan juta usersnya. Setelah itu saya lihat apakah ini udah cukup. Kelihatannya ketika ngobrol dengan teman-teman di lapangan, khususnya angkatan kerja yang lulusan SM, mungkin apa sih, sarjana ke bawah gitu ya. Saya menemukan ternyata mereka juga masih mengalami kesulitan. Dan ketika saya deep dive apa sih yang jadi kendala, ternyata memang apa yang saya scale up sebelumnya itu kelihatannya nggak bisa help kawan-kawan yang di bawah sarjana terlalu jauh. Akhirnya kita melakukan sesuatu lah, kita berpikir apa sih yang harus kita lakukan dan kita menemukan job seeker ini. Gitu. Jadi itu awalnya di situ. Cuman dalam perjalanan memang waktu pandemi ya Bang ya? Ya, pas pandemi. Jadi kita maju mundur tuh. Karena momennya tidak tepat aja lah, kurang lebih waktu itu. Dan akhirnya 16 bulan yang lalu kita setelah pandeminya udah mulai mereda. Masih pandemi berarti? Masih pandemi ya. Agak menurun aja ya? Agak menurun PSBB waktu itu ya. Akhirnya kita pikir udahlah kita mulai. Dan I think it's a good decision sih. Dan we can see 16 bulan terakhir ini over 2 million people start using it. Nah, mudah-mudahan lah ini bisa bantu 75 juta angkatan kerja di Indonesia yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan tinggi, akhirnya harus kerja. Nah, kita mau equip teman-teman ini. Gitu. Awalnya itu sih. Berarti ini produk pandemi? Produk pandemi. Saya pikir enggak juga ya. Jadi, waktu Chandra datang ke saya dan throwing the idea, wow, saya bilang ini yang kita butuhkan. Karena isu tentang pengangguran itu menjadi isu yang sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi pada zaman pandemi, kan perusahaan-perusahaan tutup, banyak orang di PHK, banyak orang yang tidak bisa ditempatkan untuk bekerja gitu. Saya bilang, Chan, justru pada saat pandemi ini kita harus berdirikan untuk menolong banyak orang. Ya. Kita tahu bahwa pandemi itu tidak mungkin tidak berakhir, ya kan? Kita belajar dari berapa kali krisis dunia gitu, pasti berakhir 2 tahun, 3 tahun recover, bahkan reboundnya kadang-kadang jauh lebih hebat daripada sebelum kejadian krisis. Jadi kita bersyukur banget ya, Chandra dengan teman-teman semua di Job Seeker, termasuk saya, melakukan timing yang pas tuh. Ya, sekarang alhamdulillah pandemi is over, ya banyak orang mencari pekerjaan, banyak perusahaan mencari pegawai juga nih. Hotel-hotel kayak di Bali ya, pada banyak tutup tuh. Begitu mereka mau buka lagi, mereka tidak lagi menawarkan kepada pegawai-pegawai dulu yang dirumahkan. Kenapa? Bisnis sudah berubah. Ya, pegawai-pegawai lama itu mungkin udah aging, mohon maaf ya, sudah mulai senior, di mana dunia bisnis sudah berubah. Nomor 2 mungkin kalau sebagai pengusaha mereka cari fresh graduate dong, atau orang-orang baru yang bisa start lagi dengan gaji yang dari bawah lagi. Jadi menurut saya banyak sekali situasi krisis ini justru menolong job seeker untuk berkembang. Kita bersyukur ya 20 bulan valuasi udah luar biasa, investor banyak banget yang berminat dan yang melamar juga banyak banget. Persoalan kita bagaimana how to grow gitu the company dalam rangka menolong tenaga kerja Indonesia. Bapak, kenapa sih kayak pengangguran di Indonesia itu masih banyak gitu? Pengangguran itu kan isu dimanapun. Termasuk di Amerika sekalipun itu yang nganggur banyak. Apalagi sekarang Amerika lagi inflasi dan sebagainya. Banyak perusahaan tutup gitu. Indonesia banyak perusahaan tutup, startup pada tutup. Ya. Dan nomor 2 ada selalu isu link and match itu antara universitas, antara sekolah, yaitu dengan kebutuhan dunia kerja itu tidak match tuh. Jadi disitulah job seeker menolong tuh. Dia menolong untuk mempertemukan itu ya. Jadi kita tahu Pak Nadiem memperbaiki kurikulum ya supaya link and match itu masih ketemu, tapi selalu ada celah.
ya selalu ada celah, apalagi kalau kita mengandalkan birokrasi kan selalu ada perhitungan, mungkin tidak secepat perkembangan dunia usaha. Jadi job seeker datang hadir untuk membantu melakukan link and match. Ya, ke depan mungkin job seeker tidak hanya menempatkan tenaga kerja ya, juga melakukan upskilling, ya melakukan capacity building, menambahin kecakapan mereka. Silakan bos ditambahin. I think agree ya. Jadi yang paling banyak pengaruhnya adalah kalau saya sebut dengan supply angkatan kerja yang ada itu dunia pendidikan. Nah, ini itu masalah di semua negara. Ya, memang kayak beberapa negara kayak Singapura mungkin, tapi kan jumlahnya kecil dia dikit. Tapi kalau negara-negara kayak Indonesia, ya India gitu kan, which is itu jadi target market kita kan kita. Itu selalu jadi masalah, yaitu pabrik angkatan kerja kita memproduksi angkatan kerja yang tidak siap kerja. Contoh misalkan ya, anak-anak ini masih dilatih untuk menguasai bidang yang ketika dia lulus kerja dia tidak capable di situ. Akhirnya supply-nya terus seperti itu, sementara dunia usahanya kan bertumbuh terus. Ya, teknologi merubah segala hal, ada AI lagi. Ya. Kayak contoh misalkan dulu orang mau edit video saja perlu belajarnya lama gitu. Hari ini hitungan detik gratis bisa rubah background for free ya, dengan kecanggihan teknologi. Nah, ini yang akan jadi masalah di semua negara. Nah, job seeker hadir ke arah situ tuh. Ya, mudah-mudahan dengan teknologi yang kita bangun ini, saya pikir kita bisa mempersempit gap itu dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan isu itu sih. Dan satu lagi kalau saya mau tambahin ya, jadi digitalisasi yang diperdakan job seeker itu menolong banyak orang. Karena kadang-kadang orang yang nyari kerja tuh mungkin ada di Papua, ada di Mamuju gitu. Yang kalau dia mau ngelamar perusahaannya ada di Jakarta kan ada handicap tuh. Ya, jadi ini merobohkan tembok-tembok sekat-sekat itu. Jadi semua orang bisa melamar di perusahaan manapun. Mungkin suatu saat ada perusahaan dari luar negeri yang butuh ya. Jadi why not? Jadi saya pikir ini mempertemukan langsung, memperpendek jarak tuh antara pencari kerja ya dan pencari pekerja. Jadi dengan teknologi dan job seeker, saya pikir itu yang kontribusi paling besar, menggampangkan. Kadang-kadang ada orang ya pengen kerja tapi dia nggak tahu tuh caranya gimana, caranya ngelamar gimana, harus kemana. Kalau dulu zaman saya kan berkirim surat tuh, wah gede-gede gitu. Itu yang kaya cuman pengusaha mesin fotokopi tuh, ijazah di kopi, semua di kopi tebel-tebel gitu. Jadi kantor pos sama pengusaha fotokopi yang kaya. Ya kan jangan lupa loh, ada juga orang yang nggak punya duit untuk biaya ngirim untuk fotokopi. Ya sekarang semuanya menjadi simpel. Jadi teknologi membuat proses pencarian kerja, pencarian tenaga kerja menjadi lebih gampang. Mungkin cara juga bisa perusahaan juga akan mendapat manfaat yang gede banget ya. Betul. Jadi benar yang dikatakan Bang Helmi ya. Jadi metode merekrut karyawan hari ini itu masih metode lama kadang-kadang. Jadi masih kayak gini Bang, HRD itu kalau buka CV yang manual itu, yang dilihat pertama kali kan fotonya. Baru foto bisa di Photoshop. Foto kan bisa diedit kan. Tapi itu mendetermine dia put priority untuk dia proses. Nah hal-hal seperti ini nggak salah, cuma kurang lengkap dan kurang akurat. Gitu. Job seeker company membangun teknologi yang hari ini teman-teman mungkin makin mulai mengenalnya sebagai AI gitu, yang mempertajam itu. Nah ini memang masih early stage teman-teman, kita baru 16 bulan ya. Jadi saya pikir it's a long journey dan impian kita sih ya membantu 1 miliar angkatan kerja di Asia Pasifik gitu. Target kita Asia Pasifik ya. Kita. Jadi bukan hanya Indonesia, kita pengen dari Bali, kantor pusat kita ini, kita betul-betul jadi berkat buat miliaran orang lah di Asia Pasifik. I think it should be giving us a good chance, a good path untuk kita growing terus sih menurut saya sih. Kalau job seeker ini kan memang untuk non-white collar ya Pak? Non-white collar, yes. Hubungannya nggak sama orang Indonesia tuh yang lebih memilih untuk menjadi TKI dibanding untuk kerja di negara ini sendiri? Oh ada ini, ada banget nih. Ini lucu nih, salah satu, jadi waktu ngobrol sama Bang Helmi, saya minta advice, terus mengajak Bang Helmi untuk membangun perusahaan ini. Salah satu yang saya lakukan juga, saya ajak anak saya keliling, keliling Jawa gitu. Ada beberapa kota yang saya temukan,
ini bapaknya ada, anaknya tak ada, tapi mamanya tidak ada gitu. Nggak taunya mamanya kerja di Mana-mana. mana-mana. Jadi buruh migran ke luar. Gitu. Dan saya lihat ternyata banyak itu, satu desa bisa pergi semua kerja di luar. Terus saya ini orangnya data driven dan sangat penasaran. Saya deep dive, ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Dan ketika saya cari ya, most likely teman-teman bekerja di mungkin domestic helper, yang kayak gitu-gitu. Terus saya compare dengan negara kayak Filipina. Filipina juga banyak tuh yang kerja ke luar negeri ya, overseas workers. Saya cek agak mengenaskan juga ya, jujur bicara gitu ya. Mereka gajinya Berkali-kali lipat. Ya. hampir 6 kali Bang, lebih tinggi dari karya angkatan kerja kita. Nah kita zoom lebih detail lagi, kita kerjanya domestic helper, mereka kerjanya jadi perawat gitu kan. Terus bahasa Inggrisnya bagus, kita malu-malu gitu kan. Akhirnya saya lihat, wah ini penting banget di job seeker untuk ada. Dan harapan saya sih ya, gak usah kerja jauh-jauh lah. Kerja deket-deket aja, kalau income-nya bisa lebih baik, dapat keluarga, pasti kan keluarganya lebih bagus juga lah. Itu sih dream-nya. Dalam pengertian lain ya, sebenarnya kita prihatin tuh banyak worker kita, apalagi di level-level cuman pramuwisma gitu ya, ke luar negeri. Padahal di Indonesia sih, saya sering ngalamin tuh, susah sekali mencari asisten rumah tangga itu. Karena semua tuh keluar negeri, ke Malaysia, kemana. Padahal nggak semuanya juga gajinya lebih baik. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, kadang-kadang begitu ditinggal keluarganya, mohon maaf, berantakan. Padahal di sini tuh banyak sekali kesempatan. Jadi ada dua hal ya. Saya pikir ini mungkin masalah informasi nih, tools gitu. Dimana sebenarnya mungkin ya job seeker ke depan juga menyalurkan tenaga-tenaga informal kayak gini untuk Indonesia. Saya percaya banget susah mencari ART di Jakarta tuh, karena semuanya keluar. Pada keluar tidak juga membuat lebih baik juga. Ya, dan kalaupun kita sepakat ada pekerja migran Indonesia ya di luar negeri, kita maunya yang sedikit skill lah. Ya, jangan kita ngimpornya yang level-level bawah. Nah untuk itu memang pendidikan menjadi penting, karena job seeker ke depan juga akan masuk ke capacity building ya. Kita lengkapin, minimal bisa bahasa Inggris lah. Kemudian skillnya dinaikin. Saya baru pulang dari Kanada awal tahun lalu. Kanada itu luas daratannya lebih besar dari Amerika, kan dempetan tuh. Penduduknya 1/10 Amerika. Amerika 300, dia 30 juta. Dia punya kebun, dia punya tambang, macam-macam gitu. Akhirnya apa? Kanada itu setahun butuh 500.000 imigran. Tahu nggak? Siapa yang ngisi? India, Filipina. Indonesia dikit banget. 500.000 setahun. Diaspora Indonesia di Kanada cuma 26.000. You can imagine. Saya masuk Tim Horton kayak Starbucks-nya di tempat lain, di sana Tim Horton. Itu India, dari manajer sampai ke bawah. Jadi saya pikir ini juga kita bisa membantu, karena kalau kita udah jalan kan kita akan internasional nih, internasional. Jadi kita akan bisa mengirim PMI kita, pekerja migran kita yang gajinya lebih tinggi, ya. Kalau secara secara skill mungkin kita nggak kalah. Yang kalahnya itu kita di bahasa. Ya, jadi menurut saya ini penting ke depan dalam rangka kita membantu masyarakat Indonesia. Mungkin generalnya sih kebanyakan startup yang saya lihat di kawasan ini melakukan yang saya lakukan 15 tahun lalu. Mungkin itu perbedaan yang paling basic. Jadi masih konsepnya media recruitment. Padahal dunia media sekarang udah transform nih, lebih social media ya Bang. Bahkan udah Web3 ke sana. Sehingga kalau dunia rekrutmen itu masih melakukan yang itu, jadi stuck. Dan itu udah saya pikir reason kenapa banyak sekali player yang muncul, tapi nggak bisa growing. Karena fondasinya nggak kuat tadi. Karena dari day one pun dibangun dengan konsep
media recruitment. Nah, job seeker dari hari pertama kita ngobrol, kita udah dreaming tentang bagaimana kita membantu tadi pekerja migran Indonesia supaya bisa hidup lebih baik, 75 juta angkatan kerja Indonesia supaya bisa, kasarnya begini deh, kenapa sih mereka nggak sekolah tinggi, nggak punya duit, gampangnya gitu. Ya. Lalu mereka mesti terjun ke dunia kerja, ya. Nggak seberuntung teman-teman di sini deh, yang kerjanya di Bali, keren kan? Gini. Ya. Akhirnya kasarnya kan gini kan, ketika mereka terjun ke dunia kerja, nggak punya skill yang cukup, nggak punya kapasitas yang cukup, ya akhirnya kayak yang dipakai tenaganya aja. Nah kalau mengutip apa yang Buya Hamka bilang gitu ya, ini kan mirip kayak kebo kerja di sawah kan, tenaganya aja yang dipakai. Nah ini yang kita apa ya, berdua punya passion yang sama, how we help them. Ya, how we help anak-anak kita supaya kerja bukan sekedar kerja, tapi kerja punya goals. Kami pikir kalau dia punya kapasitas itu, pasti hidupnya akan lebih baik. Ya kayak tadi bicara PMI ya, pekerja migran Indonesia itu lebih mengenaskan lagi, banyak loh yang bayar sampai ketipu-ketipu. Yeah. Gitu ya. Kayak tempo hari Bang ya, ada di yang sana dikena harassment ya. Disekap gitu untuk kerjaan itu tuh scamming. Ya. Saya pikir if we can help, ya saya pikir people will change, dan orang akan hidupnya berubah lah. So basic itulah yang membuat job seeker company membangun semua produknya according to that kind of goal. Mungkin itu kali bedanya kita. Mungkin kita tidak seheboh yang lain gitu ya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kita Tapi pasti. craft it one by one. Tapi saya pikir ya, yang belum diterangkan oleh Chandra, segmentasi ya. Karena yang sudah-sudah kan white collar, sarjana ke atas. Padahal kita punya segmentasi yang jauh lebih besar daripada white collar. Yang cuma tamat diploma, tamat SMA, tamat SMK, tamat SMP, itu lebih besar lagi. Jadi saya pikir daripada yang sebelum-sebelumnya, job seeker akan bisa berkembang lebih besar. Kenapa? Market kita akan jauh lebih besar daripada yang lain. Kita fokus di situ. Malah kita pernah pikir white collar ya, gray collar. Gray collar. Yes. Orang-orang yang seusia saya itu rambutnya udah perak gitu. Belum lah. Nggak perak? Saya di semir. Jadi bayangkan ya, orang Indonesia itu pensiun kan terlalu cepat. Ya, benar. Umur 56 pensiun, padahal di Singapura umur 70 masih kerja tuh. Wah, masih jadi kasir, masih jualan es $1 gitu. Jadi menurut saya, nah orang-orang ini kasihan loh. Tenaganya masih oke, experience-nya banyak banget. Ya, dan mereka itu, baiknya kalau dia mau ngelamar kerja nenteng-nenteng map gitu kan nggak mungkin. Ya, belum lagi kita berhadapan lagi dengan pink color ya. Pink color itu perempuan ya. Yang juga menjadi isu gender di Indonesia karena banyak pekerjaan-pekerjaan itu didominasi oleh pria. Jadi menurut saya disitulah diferensiasi daripada job seeker daripada yang sudah ada. Ya. Dan sekaligus yang membuat saya tidak pernah ragu waktu Chandra minta saya bergabung karena kita akan menolong jauh lebih banyak orang. Ya, kalau yang S1 mungkin nyari kerjanya jauh lebih gampang tuh daripada yang cuma tamat SMA, tamat SMK. Kemarin kan SMK menjadi solusi, ternyata tidak juga. Banyak juga tamat SMK yang nganggur. Jadi job seeker itu adalah tools ya supaya pencari kerja bisa gampang mencari tempat dia bekerja. Jadi itu. Iya juga sih. Pemerintah akan selalu kita bantu. Makanya pemerintah bantu kita juga. Gitu. Amin. Buat saya mungkin people yang paling. Kalau teknologi itu it always changing, I think adjust dan lain-lain. Ya, betul. Paling masalah tuh people. Kayak waktu kita berdua mulai ini. Ada satu hal yang jadi challenging besar adalah saya berpikir maybe saya jadi advisor juga gitu kayak Bang Helmi. Terus kita hire CEO dan lain-lain. Lalu saya coba research ke startup-startup yang quote unquote secara funding biliaran banyak banget lah duitnya gitu. Tapi kok nggak jadi gitu. Dan saya menemukan masalahnya adalah people di orang. Dari founder CEO sampai
ini mungkin yang challenging terbesar. Akhirnya saya pikir udah deh, saya komit setelah 6 bulan kita initial, kita mulai, saya playing a role as a founder and CEO of the company. Dan mungkin teman-teman bisa tahu lah ya, mungkin beberapa juga agak komplain nih, Pak Chandra kok ikutan sampai mikro banget sih gitu. Ya. Siapa yang komplain? Fabio ya? Fabio. No. He always complain. No. Buat saya kayak ini, kayak apa ya? It's like a baby. Whenever you have baby kan, sebagai orang tua kan, Ya. anak panas dikit aja kan kita perlu ini ya. Ya kalau kita sayang sama anak gitu, sayang sama ini ya kita pasti akan ikutan. Dan ketika anak itu makin besar ya tentu kita jangan terlalu kepo juga kali ya, ada waktunya gitu. Nah kita baru 16 bulan nih, ibaratnya baby nih baru masih lucu-lucunya nih gitu. Kayak cipung. Ya, kita mesti ini dong, mesti detail, mesti make sure everyone punya path untuk bisa growing karirnya kayak gitu. Nah buat sebagian orang mungkin ini ya terlalu kepo, terlalu micromanage dan ya. Me personally I don't like micromanage, to be frank. But I realize also that kalau gua nggak micromanage tuh siapa nih yang micromanage? Nanti logo gua warnanya beda, ya. Terus katanya mau branding gitu ya, logo lain-lain. Nah yang kayak gini-gini sebagai CEO dan mentor ya, I play my role untuk ikutan dulu ya. But sekarang saya lihat setelah 16 bulan ini saya merasa udah mulai nih muncul leader-leader yang ketularan culture kayak gitu. Company bisa besar kayak yang saya ikutan terlibat sebelumnya. Mungkin orang bilang itu tua banget tuh generasinya, teknologinya dan lain-lain. But dia salah satu yang terbesar di dunia hari ini. Dan it start from orang-orang yang ya sederhana deh, micromanage, kerja keras gitu ya. Nah yang hal-hal kayak gini tuh teman-teman. Ya, kebanyakan startup saya menemukan ya tadi kerja keras itu kayak ini bang, kayak kerja keras itu terkesan stupid. Ya. Jadi itu aduh sayang gitu ya. Padahal saya menemukan yang semua tech giant yang berhasil bukan cuma kerja keras teman-teman. Mereka kerja super keras, super pinter. Ya. Itu benar-benar deh. Makanya mereka bisa menang. Nah ini banyak ditinggalkan oleh kebanyakan startup. Jadi gue suka bercanda gini. Baru dapat funding $1 juta, gayanya udah kayak Elon Musk. Lebih dari Elon kan? Lebih dari Elon, punya asisten. Lebih dari Mak biasa aja malah. Supirnya punya supir lagi gitu ya. Mau ketemu dia kayak mau ketemu Pak Jokowi lebih gampang. Nah itu tuh yang gitu-gitu aduh sayang ya. Opportunity-nya besar. Cuma mungkin kalau dilakukan dengan benar mungkin itu jauh lebih besar potensinya. Kalau dari saya nambahin ya, ini menarik. Karena saya adalah business coach, ya saya banyak terlibat di belakang pendirian perusahaan-perusahaan hebat yang didirikan anak muda yang juga banyak gagalnya gitu. Ya jadi yang dikatakan Chandra betul banget. Saya adalah orang kreatif. Saya katakan kalau bisnis idea, kita udah tahu harus game changing. This is game changing. Ya. Tapi idea is only 15%. The rest is eksekusi. Ya, 85% is eksekusi. Eksekusi, that's people gitu. Jadi kita banyak sekali ada perusahaan, idenya keren banget, nggak jalan. Ya, kenapa? Tidak di-running oleh orang yang tepat. Tidak di-running oleh orang yang punya mentality petarung gitu. Ya, jangan ngelihat Steve Jobs kaya raya, dia dulu berdarah-darah mulai dari Hewlett Packard gitu, mulai dari garasi. Mereka nggak tidur mungkin ya. Minggu masuk, Sabtu masuk. Jadi kalau mau besar harus begitu. Saya kan terlibat dengan Pak Chandra gitu. Kita convince satu-satu investor. Mereka itu melihat dia gitu. Dia bekerja, dia nguasain background, itu penting. Nggak cuma idenya bagus. Ya, apalagi kemarin kan 90% perusahaan rintisan startup rontok tuh. Ya. Karena dipimpin oleh anak muda. Ada yang kayak gitu tuh, baru dapat $1 juta, pestanya 2 juta gitu. Ya kan, dia beli Ferrari gitu, padahal baru nyicil gitu. Beli McLaren nyicil, nggak lunas lagi, ditarik gitu. Waktu dapat mobilnya ditunjukin, waktu ditariknya diumpetin gitu. Jadi no. Dia tetap humble. Dia pakai mobil Cina, gue lihat
Sorry, gue gak berani nyebut nama. Gue gak salah loh. Perusahaan bakal gede, kita ngomong billion dollars, tapi dia pakai mobil Cina gitu. Gue gak salah gitu. Tapi itulah yang dilihat orang. Itu menjadi kelebihan. Jadi menurut saya, hard work itu penting. Saya kan selalu tanya, kalau anak-anak yang hebat-hebat itu, dia bilang, wah, kita smart work. Dua hal itu harus di-combine. Kalau saya ditanya hard work or smart work, saya bilang hard work in the smart way. Ya, hard work in the smart way itu penting. Jadi keras saja nggak cukup, smart aja nggak cukup. Ya, jadi kita harus kombinasi dari situ. Dan teman-teman yang sekarang bergabung di Job Seeker, Anda bersyukur sekarang. Anda barangkali mungkin dapat tawaran tempat lain, gaji lebih besar. Ya, tapi perusahaan sudah established. What can you get daripada salary? Ya, jadi lebih baik saya anjurkan masuk di perusahaan di mana Anda ngelihat foundernya itu berdarah-darah, ada marahnya, ada gagalnya, ada Anda ngelihat langsung terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Wah, ini modal luar biasa. Kalau mau nyaman-nyaman aja, masuk aja perusahaan besar. Tiap hari jadi kasir gitu. Lo pengetahuan lo sampai pensiun kasir doang. Kalau ditaruh jadi teller doang. Tapi di sini, waduh. Apalagi sekarang investor kita, waduh keren-keren. Ada Pak Gita, ada Pak Sandi, ada saya, ada segala macam. And you can learn a lot dari orang-orang hebat. Dan dari Chandra lah, saya pikir itu yang membuat kita foundation. Yang nggak mungkin juga dia terus di situ. Gue yang keberatan, kami umur berapa gitu kita udah traveling aja dulu ya. Mesti keliling dunia kan. Keliling dunia. Bukan Pak Chandra aja, all people. Semua people. Karena saya bilang eksekusi need people. Dan people-nya perlu leader. Itu yang kadang-kadang tidak dimiliki. Saya waktu ngasih ceramah di BUMN Summit yang dibuka oleh Pak Jokowi, yang di ICE, ya, begitu Pak Jokowi bilang 90% yang 5% perusahaan rintisan gagal. Habis itu kan saya diminta bicara setelah Pak Erick Thohir. Saya bilang, lu juga sih, CTO-nya hebat, tamatan mana gitu, tamatan Ivy League, iya kan, CEO-nya siapa, CFO-nya siapa gitu. Wah, orang anak-anak muda yang keren-keren, egonya tinggi banget. Itu kalau berantem, nggak ada yang ngedamain. Ya, disitulah perlu mentor, perlu orang-orang senior. Ya saya mungkin pengalaman saya kan gaptek sebenarnya. Tapi apa yang sharing saya di sini kan apa mungkin the wisdom, ya kan experience, network itu yang kita lakukan gitu. Jadi kalau ada yang ribut-ribut kok, saya kan orang tua, ya kan kualat lu kalau melawan gue gitu ya. Ingat ya, kualat lu, ampun lu ya. Gue sumpahin lu susah hidup lu gitu. Jadi menurut saya itu yang penting. Ya, jadi penting. Jadi kombinasi dari itu. Semua perusahaan harus perlu mentor. Dan Pak Chandra sadar banget. Mentornya saya ada Pak Gita ya, yang anytime kita butuh advice ya we can come ya. Jadi menurut saya ini perusahaan keren banget, taruh di Bali lagi. Waduh, tanya dia tuh. Yang pertama tadi tuh kita punya dream bantu 1 miliar angkatan kerja di Asia Pasifik. Dan kenapa Bali? Simple, karena kita pengen mulainya di Bali dan menjangkau dunia. Frankly speaking, kita pasti akan ketemu nih people yang dari kita kurang ya. Perlu dari overseas untuk kerja sama kita. Jadi contoh kita sekarang sudah selain Indonesia, kita sudah merambah ke Singapura, Vietnam dan India nih. Pre-pilot project-nya kita sudah mulai jalan di sana. Nah, one day pasti akan yang mengerti market India ya orang India kan. Dan saya pikir one day pasti mereka akan bekerja juga dengan kita di kantor pusat kita ini di Bali. Dan Bali sepertinya lebih nyaman mendunia buat kawan-kawan dari overseas untuk bekerja. Instead of we put di Jakarta atau di Singapura. Singapura oke sih, cuman mahal banget. Dan saya secara pribadi punya dream juga ya. Job Seeker Apps ini bukan hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan dikenal ini produk asli Indonesia gitu, dibangun oleh anak-anak Indonesia, oleh kalian-kalian inilah. Dan Bali seems like is the icon untuk project ini. Jadi kalau tenaga-tenaga itu ya, orang dari seluruh dunia lah. Kalau kita secara teknologi kan kita pasti mengakui bahwa dari luar gitu ya, dari Amerika, dari India, dari beberapa negara kan lebih hebat dari kita.
Jadi mereka itu kalau ditawarin kerja di mana, di Bali, mereka tuh nggak pikir panjang gitu. Karena Bali itu bagi mereka kan kayak liburan aja. Di mana coba di dunia kita bisa kerja ngelihat pantai, kita kerja di kafe, pakai celana pendek, pakai sendal gitu, only in Bali. Bukannya berarti kita tidak hard working gitu. Jadi fun itu satu suatu kesenangan dalam bekerja juga itu menjadi another thing. Jadi semoga dengan ambience yang begitu gitu kita bisa menghasilkan karya-karya yang makin inovatif. Di samping kan lihat bule-bule semua di sini nih. Dan banyak tech people, Rusia di sini orang-orang tech tuh, orang-orang teknologi. Yang saya pikir kalau mau manggil mereka, ngajak mereka bekerja sama jauh lebih gampang daripada kota lain di Indonesia. Dan ada beberapa bang yang udah menawarkan diri tuh. Kan, gue bilang juga apa? Ya kan? Ada satu head of engineering perusahaan tech terbesar di dunia. Mas Chandra, gue ikut dong gitu. Ya. Emang ada yang protes kita di Bali? Langsung kan? Lu dapat dari mana lu? Lobby lu kayak begini, coba mana ada kantor kayak begini. Pakai kaos gitu, duduk kayak gini gitu. Pemandangan bagus ya kan? Ya. Oke. Kalau untuk Bapak tolak kesuksesan job seeker company itu dilihat apa? Ketika angkatan kerja yang kita jangkau itu dapat kerja, terus bisa manage uangnya dengan baik, bisa punya jaminan kesehatan, sekolah lebih baik, makan lebih baik. Buat saya itu happiness lah. Sekarang dia kan udah nyari kerja susah, dapat kerja nggak cukup, gitu kan? Terus ngutang, pinjol lagi. Ujungnya kena pinjol. Kita mau bantuin. Harapan saya itu aja lah, saya nggak muluk-muluk. Gitu. Untuk saya juga dia sisi yang lain. Kalau para pencari pekerja, para employer gitu, kita bisa bantu mencari talent-talent yang pas, talent-talent yang terdekat di lokasi usahanya, itu yang terbaik. Tidak lagi dulu kan kalau kita mencari pekerja kan susah banget. Bikin iklan, ya kan? Kemudian menerima lamaran yang berlembar-lembar itu, ngebaca gitu, ya kan? Coba yang dia aja dengerin nih, ya kan? Dia aja mau ikut. Dia mau ikut. Lu nggak lulus tuh ya, jadi. Sana, jauh-jauh. Jadi menurut saya begitu tuh. Jadi dipilihkan talent terbaik yang terdekat. Jadi mereka banyak terbantu gitu untuk mengurangin pekerjaan-pekerjaan dirty work gitu yang mestinya bisa kita bantu melalui aplikasi kita. Ya, sehingga makin banyak tenaga kerja yang bisa ditampung. Ya. Karena kadang-kadang mereka nyari pun nggak dapat loh. Ya, belum tentu pekerjanya juga ngelihat baca iklannya udah mahal, ada clerical, ada wawancara dan sebagainya. Ya, jadi menurut saya dari sisi yang lain seperti itu. Terakhir pertanyaan sebelum kita main games ya. Ada pesan nggak sih Pak untuk karyawan-karyawan kita di sini nih semuanya? Kerja ya. kerja gitu. Oh ya, Oh ya. Tegak lurus. Saya pikir yang tadi Bang Helmi udah share lah. Saya pikir saya tahu kok opportunity banyak buat teman-teman gitu ya. I think all of you, most of you is 20 something. Masih panjang jalannya. Ya, jangan cari shortcut, build committed ya, proaktif dalam satu project yang you can see. Guys, kita nih 16 bulan guys, officially mulainya guys. Yang lain lagi berdarah-darah cari funding, kita malah disodor-sodorin funding nih guys. Ya kita nggak branding gimana-gimana, 2 juta lebih loh udah pakai. Nggak pakai bakar-bakar. Nggak bakar-bakar duit. Dan jangan dibakar-bakarin ya sayang, duit nyarinya susah dibakar-bakar. Mendingan kita rendam aja dulu. Jangan dibakar. Jangan dibakarin guys. Gitu, ya. Saya pikir harapan saya tadi ya, humble, learn, lebih tidak ada orang yang tinggi hati itu bisa learn a lot of things. Sementara di dunia ini kan lebih banyak yang kita nggak tahu daripada yang kita tahu, makanya jangan so tahu gitu. Ya humble supaya you can learn. Setelah itu yang tadi Bang Helmi bilang tuh, hard work in the smart way, super hard work in the super smart way. Ya. Dengan combination ini, kamu akan lihat sekeliling you akan muncul orang-orang yang punya habit yang sama, gitu. Ya saling belajar, saling mengasah. Hal-hal sederhana seperti inilah yang bisa secara akumulatif bersama-sama nih 16 bulan ini bikin kita growing gitu. Dan it's a good start lah. Dan kita baru 16 bulan guys.
dong tergiur dengan kayak tadi tuh budaya startup yang wah nggak kayak Google dong Pak. Google kan kerjanya 10%, healingnya 90% gitu. Gini, lihat Google-nya jangan yang hari ini. Lihat waktu dia di garasi coba. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala loh ya. Nah teman-teman, usia kalian memang godaan banyak ya. Look at the real kontennya apa. Sisanya noise, ya. Put it away lah noise. Kalau ikutin yang tadi, kayak kebanyakan tuh, ini sedih banget nih ya, banyak sekali talent yang tim HR kita yang Mbak Lira, Pak ini gimana sih perusahaannya udah lay off tapi minta naik gaji 30% gitu. Aduh capek deh. Ya, teman-teman, kita kalau mau gede mesti kayak gitu, mesti ya tadi lah hard work in a smart way, baru bisa jalan. Ya. Ngertiin temennya kerjain apa. Start from small aja. Ya, I think itu yang bisa bikin kita gede guys. One day you can see this company grow into one of the largest in the world. Mungkin kita bukan lagi 50 orang, kita berubah jadi 5.000 orang. My question is, yang mimpin 5.000 orang siapa? Ayo, saya menunggu dong anak-anak muda Indonesia yang kalau bisa ya yang dari Amerika, dari Cina, dari Jepang kerja sama kamu dong.